Teman-teman sudah melihat soal di atas? Kalau sudah, maka kita akan coba mengerjakan soal tersebut. Soal itu adalah soal fisika SIMAK UI tahun 2019. Oke, diketahui pada gambar ada gaya horizontal sebesar 50 Newton dengan θ sebesar 37 derajat. Oke, yang ditanya adalah jarak terjauh jarak terjauh dari balok tersebut. Maka kita akan coba menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada balok tersebut. Oke, kita akan mulai. Karena diketahui F sama dengan 50 Newton, kita akan uraikan gayanya. Maka akan ada gaya ke atas di sini. Oke, yang dia sebesar θ ya di sini. Oke, maka gaya ke atas ini sebesar F cos θ. Oke, kemudian akan ada gaya ke bawah ke sini yang besarnya adalah F sin θ. Oke, nah selain itu pada benda, karena diketahui di soal ada massanya, otomatis kita punya berat dari benda itu sendiri. Nah, kita akan tuliskan di sini, kita akan gambarkan diagram beratnya atau diagram gayanya. Maka di sini kita punya W. Oke. Nah, θ-nya di mana? θ-nya ada di sini ya, teman-teman. Maka kita akan gambarkan ke arah sini itu adalah W cos θ. Dan kemudian ke sini itu sebesar W sin θ. Nah, jangan lupa juga karena diketahui gaya gesek ya, maka ada gaya gesek yang berlawanan dengan gaya kita. Maka di sini adalah gaya gesek FK gitu ya. Oke, kalau sudah selesai menggambarkan ini, maka kita akan coba menghitung. Ingat teman-teman bahwa suatu benda berada pada posisi tertentu, maka dia akan memiliki dua gaya yang bekerja. Ada yang pada sumbu X dan ada yang sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Oke, pada soal ini karena gayanya secara vertikal atau atas bawah itu dia diam atau tidak bergerak, maka kita akan menggunakan hukum pertama Newton, di mana sigma F sama dengan 0. Oke, karena pada kondisi soal ini benda tidak bergerak secara vertikal atau atas bawah, maka sigma Fy sama dengan 0. Nah, bagaimana syaratnya? Nah, tentu di sini ada yang disebut dengan gaya normal ya, yang disimbolkan dengan N. Oke, ada gaya normal. Bagaimana syaratnya agar sigma Fy sama dengan 0? Maka N itu harus sama dengan W gitu ya. Gaya normal ke atas harus sama dengan besar dari W yang arahnya ke bawah. Maka N sama dengan W. Oke, W yang ke bawah adalah W cos θ ditambah dengan F sin θ, karena N ini berlawanan arah dengan W cos θ dan F sin θ, ditambah F sin θ. Nah, terlebih dahulu kita akan hitung dulu berapa berat benda ini. Oke, W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi, dimana massanya adalah 5 dikali percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka berat dari benda itu sendiri adalah 50 Newton gitu ya, 50 Newton. Oke, maka selanjutnya kita akan beralih ke sini. Maka gaya normal sama dengan W nya 50 dikali cos 37 ditambah F nya adalah 50 dikali sin 37. Oke, N sama dengan 50 dikali cos 37 adalah 0,8 ditambah 50 dikali sin 37 adalah 0,6, sehingga N sama dengan 50 kali 0,8 adalah 40 ditambah 50 kali 0,6 adalah 30. Maka N sama dengan 70 Newton. Jadi kita punya gaya normal yang bekerja pada benda ini sebesar 70 Newton. Nah, karena sudah diketahui gaya normal, maka kita bisa mencari gaya geseknya. Fk sama dengan koefisien gaya gesek atau μk dikali dengan gaya normal. Nah, koefisien gaya geseknya diketahui adalah 0,3 dikali dengan gaya normal 70, maka ini menjadi 21 Newton. Oke. Selanjutnya teman-teman, karena benda ini bergerak horizontal gitu ya, karena dia bergerak secara horizontal, maka kita akan memiliki gaya yang bekerja pada sumbu X. Maka kita akan beralih ke hukum kedua Newton, di mana sigma Fx itu sama dengan massa dikali percepatan. Oke, kita akan lihat gaya apa saja yang bekerja pada sumbu X. Oke, tentu kita punya F
cos theta ya, F cos theta. Maka kita akan tuliskan teman-teman, F cos theta. Oke, F cos theta. Kemudian kita akan cek lagi apa saja gaya yang bekerja pada sumbu X selain F cos theta. Oke, tidak ada lagi. Nah, kemudian ada di sini W sin theta yang merupakan berlawanan dengan F cos theta ya. F cos theta ke atas sedangkan W sin theta itu ke bawah. Begitu juga dengan gaya gesek ke bawah. Jadi kita akan kurangkan tentunya. Kita akan kurangkan, buka kurung, W sin theta ditambah dengan gaya geseknya. W sin theta ditambah dengan gaya geseknya. Sama dengan massa dikali percepatan. Oke, F cos theta kita akan tuliskan 50 dikali cos 37. Oke, dikurang 50 dikali sin 37 ditambah gaya geseknya adalah 21 sama dengan massanya tadi 5 dan percepatannya tidak diketahui. Oke, kemudian kita tuliskan 50 dikali cos 37 adalah 0,8 dikurang sin 37 tadi adalah 0,6. 0,6 dikali 50 maka 30 ditambah 21 sama dengan 5A. 50 kali 0,8 adalah 40. 50 kali 0,8 itu adalah 40 ya. Kemudian dikurang 30 tambah 21 adalah 51 sama dengan 5A. 40 dikurang 51 adalah negatif 11 sama dengan 5A, maka A nya adalah negatif 11/5 atau negatif 2,2 meter per sekon kuadrat. Oke, kenapa negatif? Percepatannya berarti artinya adalah percepatannya diperlambat gitu ya. Kalau percepatannya positif maka dipercepat. Itu secara simpelnya. Lanjut teman-teman, karena kita sudah mendapatkan percepatan sebesar negatif 2,2 meter per sekon kuadrat, maka kita bisa menghitung jarak terjauhnya. Kita akan tuliskan rumus dari gerak lurus berubah beraturan, di mana Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan dikali S. S itu adalah jarak. Jadi yang akan kita cari adalah S ini teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan berpikir secara logika. Kalau seandainya jarak terjauh yang akan kita cari atau yang akan kita ambil, maka otomatis bendanya itu harus berhenti gitu ya. Atau dengan kata lain, ketika benda tersebut berhenti maka jarak itu adalah jarak terjauhnya gitu. Maka kecepatan akhirnya haruslah 0 gitu ya. 0 kuadrat sama dengan kecepatan awalnya pada soal diketahui 4 meter per sekon. Sehingga 4 kuadrat ditambah 2 dikali percepatannya tadi adalah negatif 2,2 dikali S gitu ya. 0 kuadrat adalah 0 sama dengan 16. 4 kuadrat 16. Ini adalah 2 kali negatif 2,2 adalah negatif 4,4 S gitu. Sehingga 4,4 S itu sama dengan 16, maka S nya sama dengan 16 per 4,4, maka jaraknya adalah 3,9 meter. Oke, begitu kira-kira teman-teman menyelesaikan soal ini. Oke, coba komen di kolom komentar apakah ada soal-soal lain yang ingin teman-teman bahas. Thank you.